secara keseluruhan memang harus kita akui bahwasanya sampai saat ini minat siswa terhadap pelajaran matematika itu sebegitu rendah. Dan sudah barang tentu ini disebabkan ada beberapa faktor. Yang pertama itu adalah mungkin karena adanya stigma dari siswa, mungkin dari orang tua, bahwasanya belajar matematik itu adalah pelajaran yang sulit gitu. Jadi sebelum pembelajaran ke materinya pun itu sudah ada anggapan dari diri siswa itu bahwa matematik adalah pelajaran yang sulit. Nah, sebetulnya kalau kita telusuri dari sana pun ya mungkin siswa itu kenapa sampai ada stigma seperti itu. Yang sudah barang tentu mungkin di sini banyak juga faktor-faktor yang lainnya. Mungkin itu dari metode pembelajarannya, mungkin materinya, atau mungkin bahkan ya karena situasi dan kondisi tertentu yang dialami oleh siswa. Itu yang pertama. Jadi paradigma dari stigma dari siswa dulu gitu ya, bahwasanya belajar matematik itu adalah pelajaran yang sulit, tidak seperti pelajaran yang lain gitu ya. Kemudian yang kedua juga mungkin kenapa minat ataupun pembelajaran matematik itu sangat rendah, karena apa? Yang kedua itu karena kurangnya penguasaan konsep dasar, sehingga tadi gitu kan sulit katanya, padahal nggak sulit sebetulnya mah gitu kan. Hanya itu tadi, penguasaan konsep dasar dari suatu materi di dalam pelajaran matematik itu tidak sepenuhnya dikuasai dan dipahami oleh siswa. Ini juga berkaitan dengan mungkin tadi ya, metode pembelajarannya yang disampaikan oleh guru, kemudian juga materinya seperti apa. Memang ada juga sih gitu kan beberapa materi yang mungkin anak belum bisa menguasai, barangkali seperti itu. Berkaitan dengan hal tersebut ya tadi ya, dari yang pertama juga itu ada kaitannya lah. Nah, dalam hal ini mungkin kenapa anak itu begitu rendah kalau dilihat hasil pembelajaran dari materi pecahan. Nah, sudah berangkat tentu tadi berangkat dari yang pertama itu ya. Jadi bahwasanya penguasaan konsep dasar tentang pecahan itu sendiri. Mungkin anak kurang paham apa itu yang dimaksud dengan pecahan, kemudian apa juga gitu kan yang dimaksud dengan pecahan seperti apa. Nah, dalam hal ini mungkin kaitan erat dengan dari gurunya juga gitu kan. Dari gurunya. Mungkin anak itu dalam hal materi pecahan hanya tahu verbalisme saja, pecahan itu seperti apa, dan mungkin juga itu anak tidak bisa secara nyata, secara konkret seperti apa sih pecahan itu kalau diaplikasikan ke dalam suatu benda. Nah, oleh karena itu dalam hal ini guru harus pandai-pandai mencari cara, mencari metode agar konsep dasar dari pecahan itu dikuasai oleh siswa. Dan kalau bisa, dan memang harus bisa, itu nanti diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan gitu kan, jadi anak itu tidak tahu pecahan hanya dari angka, tetapi kita bisa membawa suatu benda yang itu kaitan dengan konsep pecahan. Misalkan kita membawa kue atau membawa buah-buahan gitu kan, yang paling mudah itu ya seperti itu, diaplikasi ke dalam suatu benda gitu ya. Benda gitu, kalau pecahan 1/2 artinya 1 dibagi 2. Nah, bagian dari pecahannya itu dijelaskan, oh ini adalah 1/2. Dan begitu juga nanti selanjutnya, bila konsep dasarnya sudah diketahui, sudah dipahami oleh siswa, insya Allah gitu kan, hasilnya pun nanti akan lebih bagus. Kadang-kadang ya tadi gitu kan, perlu peningkatan adanya
literasi dan numerasi. Ya, kenapa sekarang ini pemerintah gitu kan menggiatkan pembelajaran tentang literasi dan numerasi, apalagi ketika kita akan melaksanakan NPK, dan itu fokusnya ke sana. Nah, untuk kaitan dengan soal cerita ini, sebaiknya anak itu jangan hanya dibawa semacam imajinasi saja, berandai-andai, berhayal, tapi harus dialihkan ke dalam bentuk matematik seperti apa gitu, dan diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bawa saja seorang guru ketika mengajarkan soal cerita tentang suatu materi dari matematik, nggak apa-apa, kita berperan sebagai orang tuanya di rumah. Anak dipraktekkan saja gitu kan. Misalkan untuk soal penambahan ulang atau perkalian atau pembagian, kita praktekkan saja gitu kan. Contohnya si anak suruh belanja, kemudian nanti itu ada pengurangan, ada penambahan, ada perkalian, ada pembagian, sehingga ketika diubah ke dalam bentuk matematik gitu, nanti anak bisa lebih menguasai lagi. Intinya kalau untuk soal cerita akan lebih bagus bila soal itu adalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di rumahnya gitu. Mudah-mudahan dengan seperti itu, jadi anak itu bisa menguasai lah. Oh, jadi maksud dari soal ini seperti apa gitu. Maksud tujuannya kemana ini larinya soal cerita itu, apakah sesuai dengan yang diperintahkan, misalkan ke pembagian, perkalian, atau penambahan, dan sudah barang tentu ini diselaraskan dengan tingkatan dari kelasnya masing-masing, kelas 1, kelas 2, 3, dan 4. Sudah barang tentu kalau kelas 4 ini kan kategorinya adalah kelas atas ya, kelas atas, dan kalau di IKM itu sudah masuk ke fase B ya, kalau tidak salah, kelas 3 dan 4 itu. Dan oleh karena itu mungkin soalnya pun akan sedikit agak tinggi gitu dibandingkan dengan fase A seperti itu. Apalagi untuk soal-soal yang tingkat tinggi, apalagi kalau bentuk cerita ya. Nah, dalam hal ini ya itu tadi gitu kan, mungkin dari awal sudah disebutkan anak itu belum menguasai sepenuhnya konsep dasar dari suatu materi ya, apalagi ya karena kelas 4 ini adalah awal atau di fase B akhir, akan memasuki nantinya ke fase C gitu kan. Sudah barang tentu untuk pengerjaan soalnya pun ya mungkin ini agak lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kenapa siswa itu di kelas 4 tidak bisa mengerjakan soal yang tingkatannya lebih tinggi? Ya itu tadi gitu kan, dari konsep dasarnya saja anak itu sudah ketahuan gitu kan. Jadi anak belum bisa menguasai sepenuhnya. Jadi si anak itu seolah-olah tadi ya ada yang disebut dengan istilah verbalisme ya gitu kan. Jadi tahu dari kata tapi tidak paham cara aktualisasinya seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan bahwa itu adalah perkalian, anak itu tidak bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari gitu kan. Jadi oleh karena itu mungkin nanti guru itu harus bisa seperti yang tadi sudah dikatakan tentang pecahan, kemudian soal cerita gitu ya. Jadi si guru itu harus bisa menyelaraskan antara materi pembelajaran di kelas, di sekolah, dengan kehidupan real anak itu di keluarga, di lingkungan masyarakat. Sehingga tadi sudah dikatakan soklah gitu kan, seolah-olah kita itu praktek pengerjaan matematik di rumah gitu kan. Ya mungkin saja untuk materinya ya sudah barang tentu ini lebih luas, bisa kepecahan, bisa pembagian, perkalian, bisa bangun datar, bisa bangun ruang, ya, seperti itu barangkali ya. Untuk lebih ininya ya saya juga
menitik beratkan ke guru agar lebih fokus lagi untuk ke penguasaan konsep dasar dulu. Jadi tidak hanya dari pecahan saja, apapun itu konsep awalnya saja dulu yang harus diterapkan dan harus sudah betul-betul dikuasai oleh siswa sehingga anak itu tidak gagal paham gitu kan. Kalau misalkan hanya sepintas yang pada akhirnya tadi berpengaruh ke hasil dari pembelajarannya itu gitu kan. Dimana pada saatnya baik secara kualitatif dan kuantitatif pun itu nilainya di bawah standar seperti itu. Menurut saya, minat itu adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu. Kalau anak atau siswa mempunyai minat belajar rendah terhadap matematika, berarti anak itu merasa bahwa matematika itu tidak menarik buat dia. Ketika anak belajar matematika, dia merasa matematika itu tidak menyenangkan. Nah, itulah salah satu indikasi minat belajar anak terhadap matematika rendah. Baik, Bu. Hasil belajar siswa di matematika rendah itu terkait dengan pertanyaan tadi yang pertama. Salah satu penyebabnya karena anak dari awal minat belajarnya terhadap matematika rendah, dia tidak tertarik dan menurut dia kurang menyenangkan, sehingga keinginan dia untuk mempelajari matematika lebih jauh lagi itu berkurang. Iya, betul. Sehingga hal itu menyebabkan hasil belajarnya pun menjadi rendah. Nah, dia belum bisa memahami soal cerita. Menurut saya itu dia belum bisa memahami atau belum bisa menguasai literasi dengan baik. Dia hanya bisa membaca tapi belum paham maksud soalnya itu seperti apa, permasalahannya itu seperti apa, penyelesaiannya bagaimana. Jadi guru itu hendaknya menggunakan model-model pembelajaran yang menarik siswa dulu. Gunakan alat-alat dan media bantu, alat peraga dan media yang lainnya yang bisa menarik kesenangan siswa, menarik, kita ambil dulu minatnya, motivasinya. Setelah itu gunakan pendekatan-pendekatan dan gunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Kita beri peserta didik beberapa pertanyaan yang berbasis masalah, lalu mereka bisa berdiskusi dengan rekan sebayanya. Hal itu juga bisa membantu untuk siswa yang kurang, dia menjadi tutor sebaya ya nanti ketika ada siswa yang punya kemampuan lebih, dia bisa menjadi tutor sebaya untuk siswa lain yang kurang. HOTS itu kan di mana anak berpikir untuk dalam tahap tinggi berpikir tingkat tinggi. Jadi selama ini mungkin ketika di kelas anak terbiasa dengan soal-soal tingkat rendah. Soal-soal terbuka misalkan dalam pecahan 3/4 ditambah 2/4 atau 3/4 dikali 5/8. Tetapi tidak disajikan soal itu dalam bentuk masalah atau kejadian nyata, kejadian real yang memang dekat dengan keseharian anak. Karena anak tidak terbiasa dengan soal-soal cerita, dengan soal-soal HOTS, jadi sewaktu gurunya memberikan soal HOTS dievaluasi, anak itu akan mengalami kesulitan. Jadi salah satu caranya, anak memang harus banyak berlatih diberikan soal-soal yang berbasis masalah dalam pembelajaran sehari-hari. Mungkin itu saja. Minat belajar rendah pada matematika itu kurangnya anak-anak menguasai perkalian dan pembagian. Itu mungkin lebih sulit ya dibanding dengan penjumlahan dan pengurangan. Anak kurang memahami bilangan pecahan itu merupakan sebagian dari keseluruhan. Jadi anak mengertinya bilangan bulat saja gitu ya.
anak dalam matematika itu kurang bisa memaknai kalimat pada soal cerita. Berkaitan dengan model pembelajaran, anak kita harus menggunakan pendekatan secara saintifik ya. Kalau soal cerita itu, jadi siswa bisa menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita tersebut berkaitan dengan kehidupan nyata. Kalau secara saintifik itu mungkin dibawa ke kehidupan nyata ya. Secara kognitif itu soal-soal itu sementara kemampuan berpikir siswa itu belum mencapai ke ranah berpikir yang tingkat tinggi gitu. Pemahaman anaknya ya, secara kognitif itu Masih kurang ya, berpikir tingkat tinggi. Terima kasih ya Bu atas